Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan saya janji ini terakhir saya akan bahas tentang calon pengganti Edu ya. Kecuali mungkin ada berita yang lain yang lebih bombastis. Cuman menurut saya ini orang yang saya harus beritakan ya, karena Luis Campos ini adalah salah satu orang yang bisa dibilang sebagai sporting director terbaik di dunia. Salah satu lah ya, bukan bukan yang benar-benar ya nggak tahu juga sih. Cuman bisa dibilang salah satu sporting director terbaik di dunia. Dan ya seperti saya tulis di thumbnail ya. Orang ini mungkin kalau apa namanya direkrut oleh Arsenal akan bikin coach Justin apa ya? Marah-marah lah ya. Kenapa? Ya nanti kita akan bahas ya. Oke, teman-teman, sebelum kita bahas tentang Luis Campos ini ya, perkenalkan dulu bagi yang pertama kali hadir di sini, channel saya adalah fans channel Arsenal. Dan saya suka sekali untuk memberitakan konten-konten sepak bola semacam ini. Jadi kalau teman-teman suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini atau ngefans dengan Arsenal, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, tidak berlama-lama kita mulai dulu ya. Ini tentang Luis Campos ya. Seperti biasa dalam pembahasan kita tentang di segmen apa laporan scout ini, kita akan memulai dari kelebihannya dulu gitu ya. Luis Campos ini dia cukup berpengalaman ya. Jadi sudah makan asam garam ini memang di mana, di dunia sepak bola Eropa ya. Jadi bukan orang kemarin sore. Jadi bukan orang yang baru jadi sporting director di satu klub. Dia sudah menjadi sporting director di beberapa klub gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, dia mulai sebagai asisten pelatihnya Jose Mourinho ya. Dan ini mulai naik di piramida sepak bola ya, ketika dia menjadi tactical analyst di Real Madrid ya. Ini juga masih di bawah Jose Mourinho ya. Lalu mulai benar-benar mencatatkan namanya sendiri ya. Ini adalah ketika dia bergabung di Monaco ya sebagai sporting director di 2013, di mana berhasil mengangkat Monaco ini ya dari apa ya, tim tim ecek-ecek lah ya di Eropa, tim ecek-ecek jadi pesaing di Eropa ya. Dan Campos sendiri yang meletakkan fondasi lah ini untuk sistem apa namanya, sistem perekrutan di Monaco ini ya. Dan berhasil mengakhiri dominasi PSG ya, di ketika berhasil menjuarai Ligue 1 di tahun 2017 bersama Monaco ya. Campos lalu pindah ke Lille dan mengulang lagi ya kesuksesan ini. Cuman jadi ya gimana ya, eh ini membuat Lille berhasil juara ya di tahun 2021. Cuman juaranya ini 6 bulan setelah dia keluar gitu kan. 6 bulan setelah dia keluar dari Lille karena ada masalah perubahan pergantian pemilik lah ya. Cuman kemenangan ini masih tetap bisa jadi juara Ligue 1 ya di 2021. Lille ini masih tetap bisa diatributkan kepada rekrutmennya Luis Campos ini gitu. Setelah itu ya dia ini menjadi penasihat ya di Galatasaray dan Celta Vigo, dan ya baru pindah ke PSG ini juga dengan posisi sebagai penasihat. Jadi di PSG dia bukan sebagai sporting director, hanya sebagai penasihat. Tapi di PSG ini dia mengubah kebijakan transfer, di mana sebelumnya PSG ini lebih ke beli pemain dengan apa ya, pemain tua dengan gaji mahal. Kan kita lihat seperti Messi, Neymar gitu ya. Jadi yang pemain-pemain dengan punya nama dengan gaji besar, lalu berpindah ke perekrutan pemain muda ya, pemain yang baru naik daun gitu.
Nah, ini yang menurut saya menjadi satu hal penting untuk apa ya, kecocokannya bagi Arsenal. Jadi lebih untuk perekrutan pemain muda gitu ya. Lalu kita lihat juga untuk talent ID-nya ya. Ini menurut saya talent ID ini adalah ketika untuk jual beli pemain ya. Ini salah satunya kita lihat PP ya. Ini yang dijual ke Arsenal. Jadi beli dengan 18 juta euro, dijual ini ke Arsenal 80 juta euro ya. Dia juga menemukan Osimhen ya. Beli dengan 22 juta euro, dijual dengan 78. Ini kalau menurut saya kita lihat di pembeliannya aja ya. Jadi pembelian, karena kita kalau ngelihat di penjualan, Arsenal kan bukan klub penjual juga gitu ya. Jadi menurut saya untuk pembeliannya ini cukup bagus-bagus ya dengan harga yang murah gitu. Ini talent ID-nya menurut saya luar biasa ya. Bisa dilihat di sini Fabinho, Bernardo Silva, James Rodriguez, dan itu juga siapa namanya, Mbappe ini juga ditemukan oleh Luis Campos ini gitu ya. Ini jadi ya sangat luar biasa ya talent ID-nya gitu. Kelebihan yang lain ini adalah bahwa dia kontraknya di PSG akan berakhir akhir musim ini gitu. Jadi di akhir di jendela transfer musim panas besok lah ya. Jadi di sekitar Juli Agustus kontraknya di PSG akan berakhir, dan kabarnya sih punya ambisi untuk bekerja di IPL gitu. Jadi menurut saya ini mungkin salah satu orang yang juga sangat cocok ya sebagai sporting director. Nah, ini yang terakhir yang menurut saya kelebihannya dia, yang menurut saya akan bikin Coach Justin nggak suka gitu. Jadi kalau menurut saya apapun yang bikin Coach Justin nggak suka, satu plus. Ya, ini adalah dimana Luis Campos ini dia mengembangkan sistem aplikasi ya, Scouting System Pro, di mana dia ya menggunakan data-data gitu kan ya. Apa namanya, mengembangkan data-data, menggunakan data-data untuk menemukan bintang-bintang masa depan gitu. Jadi dia ini sangat berat dengan menggunakan data-data gitu ya. Kalau yang dibilang itu apa, Moneyball gitu kan. Jadi bukan hanya dia menggunakan, dia mengembangkan aplikasi untuk sistem data tersebut gitu ya. Jadi ini menurut saya pasti akan menjadi satu poin di mana bagi Coach Justin ini akan bikin dia marah-marah kalau memang ini yang dilakukan dan direkrut oleh Arsenal. Tapi untuk dunia sepak bola secara keseluruhan, ini melihat siapa Luis Campos ini justru dia sebagai salah satu tadi sporting director terbaik ya di dunia. Itu jadi untuk kelebihannya ya. Untuk kekurangannya menurut saya sangat susah untuk menemukan kekurangan bagi Luis Campos ini. Jadi saya kalau mau dibilang ini agak terlalu mencari-cari lah ya kalau untuk dari masalah kekurangannya ini. Yang pertama menurut saya adalah dari segi usia ya. Cukup tua, 60 tahun gitu ya, walaupun sebenarnya untuk staff di belakang layar seperti sporting director sebenarnya nggak terlalu masalah juga, karena juga berarti kan dia punya banyak pengalaman, rekan-rekannya juga udah banyak di dunia sepak bola. Tapi apakah dengan usia 60 tahun ini dia bisa keep up, bisa mengimbangi energinya Arteta gitu kan. Ini yang juga menjadi satu poin menurut saya, karena Arteta ini dia darah muda masih ya sebagai pelatih, ini perlu ada yang nahan gitu ya. Apakah pengalaman Luis Campos ini bisa menahan hal itu dan justru memberikan tambahan masukan kepada Arteta? Ini perlu kita lihat gitu kan. Yang saya takutkan adalah karena usianya yang sudah tua justru malah kalah energi gitu. Tapi ya kita lihat nanti kan ya. Berikutnya juga yang
dari saya lihat dia di klub ini nggak pernah terlalu lama ya. Jadi kayak suka lompat-lompat klub gitu. Jadi mungkin tidak punya apa, tidak punya loyalitas gitu. Tapi apakah perlu juga loyalitas? Kita lihat Edu yang mantan pemain Arsenal juga gitu ya, ternyata mau pindah dengan masalah dengan penawaran posisi yang lebih tinggi, gaji yang lebih tinggi gitu ya. Jadi menurut saya masalah loyalitas ini juga ya nggak terlalu penting-penting amat lah ya. Yang penting bahwa dengan bantuan dia selama bekerja di Arsenal, lalu Arsenal bisa mengangkat trofi besar gitu kan. Jadi ya kita lihat apakah juga nanti bisa bertahan lama di Arsenal gitu kan. Apakah lalu setelah proyek ini selesai lalu dia akan pindah lagi, ya kita nggak tahu gitu. Tapi menurut saya kalau memang seperti apa yang dikatakan oleh Josh Kroenke ya, jadi bahwa Arsenal memang ingin mengembangkan tadi kan ambisinya mengangkat trofi besar ya. Ini menurut saya Luis Campos ini salah satu target yang sangat cocok kalau dari saya pribadi gitu ya. Dengan keterampilan dia, dengan pengalaman dia ya. Jadi ini dari saya orang yang sangat sangat cocok untuk bisa mengangkat Arsenal kalau dari pendapat saya pribadi gitu ya. Ya itu aja sih untuk Luis Campos. Untuk besok kita akan bahas tentang ini ya, preview pertandingan melawan Nottingham Forest, plus juga berita-berita cedera yang menurut saya agak nyebelin. Berita cederanya ini ya, jadi ya ini aja sih. Jadi untuk Luis Campos kita lihat bagaimana perkembangannya ke depan. Banyak nama sebenarnya ya untuk masalah sporting director ini, tapi ya kita akan pilih-pilih lah nama-nama yang menurut saya kemungkinannya besar bisa datang ke Arsenal gitu ya. Bagi teman-teman sendiri pendapatnya tentang Luis Campos, mungkin ada hal-hal yang saya lewatkan, boleh tulis di kolom komentar ya. In atau out untuk Luis Campos. Itu aja sih dari saya. Terima kasih ya untuk teman-teman yang kalau sudah nonton sampai sini, berarti teman-teman suka dengan konten-konten saya. Boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya, jadi setiap kali saya upload teman-teman juga dapat update dari YouTube. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.